Yo, salam, dan selamat datang kembali di channel IAE Studio, segalanya tentang animasi. Kemarin kita sudah membahas Boboiboy The Movie satunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Boboiboy The Movie 2. Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di planet Saharu, Boboiboy dan Gopal sedang menjalankan misi di dekat area berbatu. Gopal menyuruh Boboiboy untuk segera mengambil telur itu karena dia sedang lapar. Sementara itu, induk penguin raksasa sedang tertidur lelap. Jadi, Boboiboy dengan sangat hati-hati mengangkat ekornya dan mengganti Power Sphera Egabot dengan sebutir telur. Mereka naik kembali untuk berangkat. Gopal dengan cepat memanjat sambil memegang telur milik induk penguin raksasa untuk dia jadikan sarapan. Boboiboy kaget. Ia mendesaknya untuk menaruh telur itu kembali. Akhirnya telur itu jatuh dan pecah lalu menetaskan monster itu. Suara tangisnya pun membuat ibunya terbangun dan melihat keduanya. Boboiboy dan Gopal langsung berlari. Setelah bersembunyi di gua gunung, mereka menyadari bahwa bayi penguin telah mengikuti mereka. Bayi itu menyerang Gopal. Gopal pun ditangkap oleh Mother Penguin. Dia berusaha memanggil Boboiboy untuk meminta bantuan. Tetapi Boboiboy mengetahui bahwa Adudu dan Prob telah mencuri Egabot. Boboiboy kemudian menghubungi teman-temannya untuk membantu Gopal, dan dia berubah menjadi badai petir untuk mengejar Adudu. Adudu dan Prob secara tidak sengaja mendarat di baby penguin, yang membuat sang ibu kembali marah. Ketika Boboiboy melihat mereka dipukuli oleh penguin induk, dia membiarkan Gopal dan Feng masuk ke kapal dan membelah menjadi 3 untuk menyelamatkan Adudu dan Prob. Adegan kemudian bergerak kepada 100 tahun yang lalu, ketika Retaka Poltra dan Hangkasa bertarung di luar angkasa. Keduanya menggunakan serangan yang kuat untuk saling menjatuhkan. Namun, Hangkasa menyerang Retaka dengan Crystal Spear dan mengarahkannya ke sebuah batu. Kemudian ia mulai menyegelnya dalam kristal dan mengeluarkan Ochobot. Ochobot menguras kekuatan elemental dari Retaka dan terjadilah ledakan besar di angkasa. Retaka pun disegel di penjara kristal, sementara Hangkasa mengapung di angkasa tak sadarkan diri dengan Ochobot. Sementara itu, di dalam MYS, Boboiboy dan teman-temannya telah berhasil menyelamatkan Power Spear dan melapor ke Kokochi tentang keberhasilan misi mereka. Tapi ternyata Retaka berhasil lolos dari penjara kristal. Ia menyerang para penambang. Sebelum mengetahui bahwa dia memiliki sisa kekuatan kristalnya, para miners terkejut melihat bahwa dia adalah master dari elemen. Meskipun Boboiboy mengaku sebagai salah satunya, akibatnya Retaka menginterogasi pemimpin penambang kristal untuk mendapatkan informasi tentang Boboiboy. Di bumi, geng Boboiboy mendarat di depan Tok Aba dan Kokotiam Boboiboy, tempat mereka bertemu dengan anggota keluarga mereka. Mereka mengungkapkan bahwa Papa Jola memiliki seorang putri, Pipi Jola. Feng khawatir tentang keamanan Power Spear yang baru diperoleh oleh Egabot. Ia pun dihibur oleh Boboiboy dan Ochobot. Di rumah Toaba, Boboiboy dan Feng disuguhi makan malam, sedangkan Pipi Zola sedang bermain dengan ayahnya, Papa Jola. Kembali ke pesawat MIS kebenaran, Adudu hampir saja menyentuh Egabot, tapi dihentikan oleh Papa Zola dan Pipi Zola yang telah membawa Egabot bersama mereka. Pengejaran terjadi dan Pipi berhasil mengaktifkan Egabot, dan dengan menggunakan Head Shelter Toys Roll, dia mengalahkan Adudu dan Prob. Keesokan harinya, geng tersebut menerima pesan darurat dari komandan, di mana dia mengatakan bahwa stasiun Taupops sedang diserang dan geng Boboiboy harus segera pergi ke planet Quabac. Tapi Boboiboy berkata mereka harus pergi Taupops dulu, di mana Peng berpendapat bahwa Boboiboy harus mengikuti perintah yang diberikan kepadanya. Tapi Boboiboy bersikeras untuk pergi ke Taupops dan membantu mereka. Saat berada di stasiun, mereka terheran-heran karena melihat seluruh stasiun hancur parah, dan Tarung terbaring tak sadarkan diri, serta Kokochi terluka parah. Boboiboy pergi untuk membantunya dan menghadapi Retaka. Dia bertanya, siapa dia? Yang Retaka jawab adalah bahwa dia adalah penguasa 7 kekuatan unsur. Membuat Boboiboy pun tercengang. Boboiboy Blaze mulai menyerang Retaka, tapi dia dikalahkan dalam waktu singkat.
Boboiboy pun langsung menggunakan pentas speed dan mulai menyerang Retaka. Pertarungan pun berakhir ketika Boboiboy Solar menggunakan Solar Eclipse Attack, tetapi Retaka sangat terkejut karena menyerap serangan ini dan mengambil Solar. Kemudian dia mengatakan bahwa pemisah hanya membuat kekuatan elemen menjadi lemah sebelum menyerap. Boboiboy berencana untuk menyelamatkan Feng, Yaya, dan Ying, tetapi dicegah karena Ochobot hendak melakukan teleportasi sekarang. Pesawat MIS kebenaran kecelakaan dan mendarat di Go planet Rimbara, memaksa kelompok untuk mengungsi. Boboiboy dan Ochobot tetap kembali untuk segera mengungkapkan informasi tentang Hangkasa sebelum Gopal menyuruh mereka meninggalkan kapal. Sementara itu, Papa Zola menimbun persediaan makanan kaliannya sebelum terperangkap di apartemen. Boboiboy pun kemudian berubah menjadi Ice untuk membekukan Go, menghemat lebih banyak waktu bagi mereka untuk mengungsi dan membebaskan Papa Zola. Boboiboy tiba-tiba teringat tentang Adudu dan Prob, tapi Ochobot memindai dan berkata bahwa mereka tidak ada di kapal. Setelah mengevakuasi kapal, kelompok itu bertemu monster mirip Kung Kang yang dikenal sebagai Kangkong, yang lambat di hadapan cahaya tetapi cepat di hadapan kegelapan. Karena elemen solarnya dicuri oleh Retaka, Boboiboy menggunakan Blaze, namun Boboiboy tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Dia pun kembali ke bentuk aslinya. Setelah serangan itu, Boboiboy kehilangan kesadarannya dan diselamatkan oleh sosok yang misterius. Boboiboy kemudian bangun di rumah sosok misterius itu saat sarapan, di mana sosok misterius itu mengungkapkan bahwa dirinya sebagai Hangkasa. Dia menyebutkan bahwa Rataka adalah muridnya yang menghancurkan malapetaka sebelum menawarkan untuk meminta 2 Power Spheres dan memilikinya dan melatihnya serta Ochobot di bawah pengawasannya. Dia juga menemukan Adudu dan Prob di hutan sebelum menawarkan mereka untuk bergabung dengan Boboiboy dalam pelatihannya. Adudu telah kehilangan ingatannya setelah kecelakaan itu dan akhirnya yang ia ingat adalah Ayuyu yang dia sangka sebagai istrinya dan ditangkap oleh penambang kristal. Sementara itu, Rataka dan kelompoknya melakukan penaklukan untuk meningkatkan kuasa elementalnya dengan menyerap energi dari berbagai planet, mulai dari planet Gurlatan. Rataka kemudian menjadi Voltra dan menggunakan elemen Drain sebelum mengalahkan para penjaga. Kembali ke kapal Kapten Kaizo, Kokochi, Yaya, Ying, Maksamana, dan Ramen Man membahas tentang perginya ke lokasi Boboiboy. Di planet Rimbara, Hangkasa menginformasikan keduanya bahwa angin sedingin es dapat terjadi dalam sekejap mata. Saat Gopal dan Boboiboy akhirnya membeku, Hangkasa menjelaskan bahwa misi pertama mereka adalah menembak buah di pohon bak-bak. Boboiboy pun berubah menjadi es dan Gopal menggunakan ledakan transformasi makanan. Tantangan kedua Boboiboy dan Gopal adalah mencabut rambut Raja Kangkong. Raja Kangkong mengejar mereka. Pengejaran berhenti ketika Boboiboy dan Gopal mengingat bahwa Kangkong lambat di depan cahaya. Kangkong berhenti dalam cahaya yang datang dari lubang, tetapi Papa Zola dan Pipi Zola menghalangi cahaya dengan berdiri di lubang atas. Pipi mengingatkan ayahnya bahwa Kangkong hanya lambat jika ada cahaya, jadi mereka menemukan lubangnya, tapi menutupnya lagi untuk melihat pengejaran. Keluarga Kangkong pun berhasil mengejar Boboiboy dan Gopal dalam perjalanan ke luar gua. Sementara itu, kapal Rataka, para penambang kristal menelusuri lokasi Boboiboy di planet Rimbara, yang ternyata merupakan satelit alam planet Quabak. Yaya, Ying, Feng, Sai, dan Silda membantu evakuasi penduduk asli Rimbara hanya untuk mengetahui bahwa Chandamat, anak bungsu dari seorang ibu Rimbara, hilang. Feng, Yaya, dan Ying bergegas menyelamatkannya hanya untuk diganggu oleh Rataka yang berencana menyedot energi planet sebagai Darkwood. Dengan Ying berhasil mengawal Chandamat, Rataka mulai menyerap energi planet, akhirnya menjebak kapal Kaizo. Yaya, Ying, dan Feng menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi kapal, sementara Maksamana menggunakan Armobot untuk ketiganya menyerang Rataka. Dengan kapal bebas, Kapten Kaizo meledakkan atmosfer Rimbara. Rataka mengejek ketiganya tentang baju besi baru mereka sebelum berhasil menjebak mereka. Hanya Feng yang menggunakan Shadow Buffalo Hybrid untuk membebaskan mereka. Boboiboy dan Gopal kemudian ditemukan tidur di tebing sambil memikirkan kapan mereka akan dapat menyelesaikan pelatihan mereka. Masalahnya adalah mereka tidak akan bisa berhasil dalam tantangan kedua. Mereka tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Gopal berencana untuk mencari 3 anggota timnya yang lainnya, tetapi mereka menangis karena tidak dapat menyelesaikan pelatihan mereka. Mereka kemudian menyadari bahwa semakin cepat mereka dapat menyelesaikan pelatihan mereka, semakin cepat mereka dapat kembali ke bumi. Boboiboy dan Gopal kemudian melanjutkan pelatihan mereka dan di bawah komando Hangkasa. Mereka, Adudu, dan Prob akhirnya menjadi pejuang terlatih. Papa Zola dan putrinya kemudian menemukan rumah Tokasa yang merupakan area terlarang. Dalam sebuah switch, Zolas menemukan bahwa rumahnya penuh dengan teknologi, termasuk tikar, dansa, televisi, radio, gitar listrik, butterball yang menyajikan es teh susu dengan krim.
Saat berdebat melawan Tokasa, Gopal secara tidak sengaja menggunakan Cookie Crumble Transformation pada staffnya, memaksa Boboiboy untuk mengambil kristal tersebut. Boboiboy kemudian berhasil menangkapnya dengan golem bumi miliknya. Namun, Boboiboy dan Gopal terpaksa membayar biaya pelatihan, di mana Gopal hanya memiliki $1. Mereka tiba-tiba melihat Papa Zola yang khawatir di bawah mereka. Angkasa menyebutkan cara lain untuk membayar pelatihan mereka dengan mengambil elemen quirk Boboiboy. Dia menjebak Boboiboy dan Gopal di kristal, dan dalam waktu singkat dia mulai menyerap elemen gempa. Tiba-tiba, ternyata Angkasa benar-benar memperbaiki bank data Octobot, mengungkapkan bahwa Kokochi sebenarnya telah menyuruh para pahlawan untuk pergi ke planet Kobak, bukan bulannya, untuk mencari Angkasa. Tokasa adalah teman lama Rataka yang menemukannya di planet Gugura. Tapi kemudian, Butterbot, Tokasa telah menerima pesan dari Rataka, yang masih menganggapnya licik dan menipu. Tokasa telah mengirimkan lokasi Boboiboy kepadanya untuk memancing dan menjebak Rataka. Dia kemudian memberitahu geng untuk menemukannya di bumi, mengatakan bahwa jika dia menemukan Feng, Yaya, dan Jing dan menyandra mereka, dia tidak akan tahu tentang planet yang berisi semua 7 elemen. Tokasa juga menyadari bahwa penjara kristal telah membuatnya lebih mudah dari biasanya. Sementara itu, Angkasa mengaktifkan Crystal Bot, lalu menggunakan Crystal Shield untuk memblokir Thunderblade milik Rataka. Rataka kemudian mengalahkan Tokasa sebagai ucapan terima kasih karena telah mengkristalkannya. Rataka mengumumkan niatnya untuk membunuh Angkasa, tapi Boboiboy memblokir serangan tersebut sebagai Boboiboy Blaze. Boboiboy kemudian berubah menjadi Boboiboy Ace untuk mengalihkan perhatiannya dengan Ace Bow. Rataka membalas dengan menjepitnya ke batu dan mengikatkannya dengan tanaman rambat sebagai Darkwood. Di sisi lain, Jolas melanjutkan untuk membebaskan Feng, Yaya, dan Ying, hanya agar para penambang dapat melihat mereka. Terpesona dengan Ayuyu, Adudu menyerang para penambang hanya karena dirusak. Saat mencoba membebaskan Yaya, Pipi terlempar dari Egabot, sementara Adudu terus memperjuangkan Ayuyu. Adudu melamar cintanya kepada Ayuyu, hanya agar kepalanya dipukul dengan tongkat kristal. Rataka menyiapkan palu kayu untuk menghancurkan Boboiboy, tapi Tokasa mengganggu dan memblokir serangan tersebut. Papa mengistirahatkan Pipi sambil mengambil alih Egabot dengan menggunakan peluru papayam untuk menyerang para penambang. Rataka meraih Tokasa yang tidak sadarkan diri dan menyerap kekuatan kristal sebelum menghadapi Boboiboy. Dalam kilas balik, Boboiboy mengingatkan bahwa pemisahan hanya membuat mereka lemah, yang mempengaruhi untuk menggabungkan Blaze dan Ace menjadi Frostfire. Dia mulai melawan Rataka dalam bentuk barunya, sementara Papa Zola berurusan dengan Crystal Miner menggunakan Rotten Egg Explosion, menyebabkan Feng pingsan. Ketika Boboiboy hampir dikalahkan oleh Rataka, Gopal memberikannya Octobot untuk mengambil elemen kristal Rataka. Rataka melawan balik sebagai Poltra, tetapi Ying, Yaya, dan Feng yang dibebaskan oleh Papa Zola membantu Boboiboy untuk melumpuhkan Rataka. Menolak untuk mengaku kalah, Rataka menyebut mereka bocah kecil dan menggunakan bentuk Darkwood untuk mengambil bendungan di dekatnya. Boboiboy kemudian menggabungkan Void dan Ace elemen menjadi Glacier, menggunakan Ace Gargantua untuk membekukan Rataka sebelum mengambil kembali elemen yang tersisa. Boboiboy kemudian menggabungkan Badai Petir dan Matahari untuk membentuk Supra, menggunakan Supra Blast setelah mengirim Rataka keluar angkasa dalam kondisi mati. Setelah serangan itu, Boboiboy pingsan karena kelelahan, menyebabkan dia jatuh ke sungai dalam keadaan tidak sadar. Anggota geng Boboiboy lainnya mengambil Boboiboy dari sungai. Dia kemudian bangun di rumah sakit luar angkasa di samping Adudu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anggota geng yang lain. Tok Aba, Tuan Kumar, Nyonya Wawa, Bibi Yang, dan Mama Jila yang marah karena Papa Zola membawa putrinya selama misi mengunjungi Boboiboy. Hengkasa mewariskan tanggung jawabnya menangani 7 elemen kepada Boboiboy sebelum berbagi pelukan hangat. Dalam adegan pasca kredit, Max Mana menyerahkan Power Spear-nya Armobot ke Amato, yang memiliki Crystal Bot dan Egabot, untuk diperbaiki. Ketika Amato bertanya pada Max Mana mengapa dia tidak ikut berperang melawan Rataka, dia kemudian menjawab bahwa Amato yang seharusnya membantu Boboiboy, Amato membantahnya. Ia mengatakan bahwa Boboiboy harus mandiri karena ada misi yang lebih penting menunggunya. Nah, sampai sini dulu sob. Jika kalian suka, silahkan like dan tinggalkan komentar yang bersahabat di bawah. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu konten terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.